Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 12 yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Mohon untuk berkenan merename atau mengubah nama menjadi nama Bapak Ibu, nama Bapak atau Ibu, strip nama siswa. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Bapak Nurwijayanto ST, dan Bapak Ibu Guru Wali Kelas SMA Kesatuan Bangsa, dan Bapak tulis partner aja, tidak kami bisa. dalam Gitu. UTBK, Ibu Suswanti. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 12. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu webinar sosialisasi program pendampingan dan monitoring kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, akan saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Kesatuan Bangsa, Bapak Nurwijayanto ST. Yang ketiga, acara inti pertama, yaitu sosialisasi program pendampingan dan monitoring kelas 12 yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Nur Aprila. Yang keempat, acara inti kedua, yaitu sosialisasi UTBK oleh Ibu Suswanti. Dan yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Bapak Nurwijayanto ST. Kepada Bapak Nurwijayanto, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara webinar sosialisasi program pendampingan dan monitoring kelas 12 tahun ajaran 2021-2022. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, suri tauladan kita serta panutan kita, yang mana beliau telah mengajarkan kita bagaimana mendidik dan membimbing anak-anak menjadi generasi penerus bangsa. Baik, yang kami hormati Bapak, Ibu, beserta seluruh orang tua dan juga wali murid siswa kelas 12 SMA Kesatuan Bangsa, beserta seluruh Bapak, Ibu guru wali kelas 12, serta Bapak, Ibu guru tim yang tergabung dalam tim pendampingan program kelas 12. Yang pertama-tama izinkan kami tentunya mewakili pihak SMA Kesatuan Bangsa mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama ini, Bapak-Ibu sekalian. Karena apa? Jika kita tengok kembali di mana di awal tahun 2020, putra-putri kita ini, kelas 12 terutama, mereka mengalami sebuah
perubahan yang sangat cepat yang nyatanya dari offline menjadi online learning. Tentu hanya dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian sehingga para siswa dapat beradaptasi dengan sangat cepat. Sehingga sampai sekarang pun itu mereka tetap dapat belajar optimal serta juga dapat berprestasi secara membanggakan buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, yang kita ketahui bersama itu bahwa di tahun ketiga SMA ini para siswa sudah kita haruskan untuk mengkerucutkan pilihan mereka dalam perkuliahan. Di SMA Kesbang sendiri ada divisi career planning tentunya, yang mana dari kelas 10 kemarin itu mereka sudah melaksanakan bimbingan arahan kepada para siswa ini. Nah, tentunya dengan adanya program ini dapat kembali mengkerucutkan pilihan mereka, kemudian juga dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait bagaimana program yang akan dilaksanakan oleh Departemen Career Planning ini selama setahun ke depan. Karena kita berharap tentunya bahwa dengan kita berdiskusi dengan orang tua, dengan siswa, dengan sekolah, itu para putra-putri kita dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang terbaik nantinya. Seperti itu. Kemudian, pada siang hari ini, itu panitia, baik itu wali kelas, mungkin juga tim akademik, serta juga tim UTBK sendiri, telah mempersiapkan sebuah acara sosialisasi program pendampingan dan monitoring kelas 12. Jadi sebagai informasi, sebenarnya program ini sudah kita laksanakan sejak kemarin pertengahan awal semester pertama. Tapi mohon maaf karena baru dapat kita kumpul bersama dengan webinar pada siang hari ini, tapi semoga tidak mengurangi makna dan tujuan program ini karena nanti akan dipaparkan dari divisi counseling terkait pelaksanaan bimbingan selama setahun ke depan dan juga dari tim pelaksanaan pelatihan UTBK untuk nanti mempersiapkan anak-anak kita terutama praktik atau ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sekali lagi kita berharap bahwa lulusan kita, anak kita di tahun ini mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan atau mungkin ke perguruan tinggi yang mereka impikan selama ini. Yang terakhir, insya Allah semoga program ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kami sebagai pihak sekolah sangat terbuka menerima saran dan juga dari Bapak Ibu sekalian mungkin ide untuk kemajuan nanti kita bersama. Cukup sekian dari kami. Kalau ada salahnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurwijayanto atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pertama, yaitu pemaparan program pendampingan dan monitoring kelas 12 yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Nur Aprila. Kepada Bapak Andi Nur Aprila kami persilahkan. Terima kasih untuk Ms. Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan program career planning yang ada di Kesatuan Bangsa. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Baik. Dari career planning sendiri, Kesatuan Bangsa tahun ini ada beberapa program yang mungkin Ibu Bapak sekalian perlu tahu. Sebagai awalan mungkin kita lihat dulu terkait dengan persebaran di alumni Sekolah Kesatuan Bangsa atau SMA Kesatuan Bangsa di beberapa negara yang mungkin sudah kami list sebagai berikut. Ada pertama mungkin tentunya di Indonesia,
Terus kedua ada di Singapura, 3 di Malaysia, Jepang, Korea, Inggris, Taiwan, Jerman, Prancis, Belanda, Polandia, Amerika, Australia, dan di Turki. Untuk nama-nama dari kampusnya sendiri sebagai berikut, mungkin bisa dilihat di slide pertama ini. Oke, selanjutnya untuk sebaran alumni SMA Kesatuan Bangsa di Indonesia sendiri, ada beberapa kota yang mungkin bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama tentunya di Yogyakarta dengan kampus UGM, UNY, UPN, dan kampus swasta UII maupun UMY. Dan sisanya terbagi atau tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Surabaya, Malang, Makassar, Kalimantan, Sumatera, dan di Bali, seperti itu. Selanjutnya untuk programnya sendiri, dari slide atau dari presentasi ini saya akan coba untuk menyampaikan tujuan dari career planning, terus program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, terus yang ketiga ada target dari career planning sendiri, yang keempat dokumentasi, yang kelima agenda yang akan datang, dan tentunya tim dari career planning sendiri. Untuk tujuan pertama di sini adalah untuk membimbing siswa agar dapat menyadari potensi dirinya, membantu mereka untuk mengetahui kekuatan atau bakat dan keterbatasan dari mereka, membimbing siswa tentang jurusan apa yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, memberikan data atau informasi yang memadai yang dibutuhkan terkait dengan jurusan dan universitas, sehingga siswa dapat memilih jurusan atau universitas dengan bijak, seperti itu. Selanjutnya untuk programnya sendiri dari career planning sebenarnya kita buat general seperti ini atau secara umum terbagi menjadi seminar, tes, dan bimbingan. Untuk seminar sendiri ini mencakup juga Edufair yang insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat di bulan November, seperti itu. Memberikan seminar yang memberikan informasi terkait karir, berlaku juga untuk workshop dan seminar untuk siswa-siswi SMP, seperti itu. Memberikan tes yang mengungkap potensi dan bakat, ada beberapa tes nanti yang insya Allah saya akan sampaikan juga. Yang terakhir ada bimbingan atau memberikan informasi dan panduan untuk memilih jalur karir yang tepat dengan bijak, seperti mungkin one-on-one juga atau sesi konsultasi, seperti itu. Nah, untuk mappingnya sendiri kita mulai dari kelas 7 karena di Sekolah Kesatuan Bangsa ada kelas 7, di mana untuk kelas 7 sendiri memulai untuk bagaimana dia menemukan bagaimana kepribadian mereka dan lain sebagainya melalui tes-tes yang akan dilaksanakan. Terus yang kelas 8 itu ada explore, yang ke kelas 9 itu ada fokus, dan untuk yang SMA sendiri diharapkan dari kelas 10 sudah memiliki planning, terus di kelas 11 sudah memiliki jalur atau kampus yang dituju, dan yang kelas 12 nanti kita membimbing untuk applying atau pendaftarannya dan sebenarnya terkait dengan persiapan juga, seperti itu. Selanjutnya untuk pembagian programnya sendiri dari career planning sebenarnya ada kita bagi SMP dan SMA, di mana untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ini ada beberapa tes yang dapat menggali atau mengungkapkan potensi yang ada di anak-anak, seperti itu. Dan di SMA kita mulai dari kelas 10 secara intensif, insya Allah kita coba untuk melakukan berbagai tes yang sudah kita laksanakan. Nanti saya akan sampaikan juga ada di ESC, MBTI test, atau modality test juga di sini sebagai visual, auditory, atau kinestetik, seperti itu. Terus untuk psikologi tes insya Allah akan dilaksanakan selanjutnya. Di kelas 11 ada talent mapping, dan insya Allah juga akan ada bekerjasama dengan divisi bahasa Inggris untuk melaksanakan TOEFL simulasi, seperti itu. Selanjutnya ini ada satu quote yang mungkin bisa buat meyakinkan lagi. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukan, teruslah mencari dan jangan menyerah. Jadi diharapkan untuk anak-anak kita bisa bekerja sesuai dengan bakatnya atau sesuai dengan
keinginannya gitu. Jadi mencintai apa yang dia lakukan. Yang ketiga ada target, di mana di sini untuk targetnya di akademik ini insya Allah menyediakan berbagai tes untuk menemukan kekuatan dan keterbatasan siswa. Jadi kita nanti bisa mensiasati untuk keterbatasannya seperti apa, dan kita menguatkan di bagian potensi atau kekuatan mereka, tentunya di bakat mereka. Menyelenggarakan berbagai seminar, membimbing siswa dalam pendaftaran SNMPTN dan UTBK, tentunya di SBMPTN. Terus membimbing dan membantu siswa yang akan kuliah ke luar negeri, melakukan pertemuan one-on-one siswa kelas 12 dan kelas 9, dan menyediakan persiapan untuk UTBK. Selanjutnya untuk dokumentasi, di sini ada beberapa tes yang sudah dilaksanakan. Kemarin ada visual auditory kinesthetic test untuk kelas 7 dan kelas 10. Ada Myers Briggs Type Indicator atau MBTI untuk personality type-nya. Nah, ini beberapa seminar juga yang telah diselenggarakan terkait dengan abroad series di sini. Jadi kita kemarin kedatangan representatif dari Sunderland University untuk memberikan pemaparan di sesi sharing session. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi juga. Selain Sunderland University, ada Amity Global Institute yang di Singapura juga memberikan sesi sharing juga. Yang terakhir di situ ada Sejong University dari Korea, seperti itu. Terus ini ada sesi one-on-one dan kita menggunakan EduNav system juga. Di sana ada career planning, dan nanti mungkin diharapkan juga orang tua bisa mengambil andil ya istilahnya untuk saling berkomunikasi terkait dengan pilihan target university-nya, terus ekspektasi dari orang tua juga insya Allah di EduNav system bisa disampaikan seperti itu. Di ini sesi one-on-one juga. Nah, selain itu kita bekerja sama juga dengan sekolah mitra untuk melaksanakan edukasal webinar di sini terkait dengan sesi yang dilaksanakan setiap hari Rabu, biasanya di minggu kedua dan di minggu ketiga. Seperti itu untuk SMA dan SMP. Terus ini yang series kedua, kemarin ada dari Monash University, kebetulan di sana ada salah satu alumni, Max Selsto dan Mark Rozak, yang kemarin sharing session juga kepada teman-teman adik kelasnya di SMA Kesatuan Bangsa. Seperti itu. Ini dokumentasi yang kemarin. Terus untuk ini sama, untuk career planning nasional dari gabungan dari mitra sekolah. Terus untuk dokumentasi dari pengenalan karir planning kemarin oleh Miss Anjani juga di sesi webinar untuk siswa SMP di kemarin untuk pengenalan karir untuk persiapan masa depan mereka, seperti itu. Itu ada, dan yang terakhir kemarin ada sesi sharing dari salah satu profesional pilot seperti wali murid dari orang tua siswa juga. Kita bekerja sama kemarin untuk sharing session terkait dengan profesi pilot seperti itu. Selanjutnya ini agenda yang akan datang. Insya Allah untuk tes psikologi dari kelas 8 dan kelas 10 itu akan dilaksanakan di Januari. Terus talent mapping insya Allah di bulan depan, di bulan November untuk kelas 11. Untuk TOEFL simulasi ini kemarin direncanakan di bulan November. Terus untuk seminar dan edufair, insya Allah 2 seminar setiap bulannya untuk SMA dan SMP kami usahakan. Terus untuk national edufair yang akan dilaksanakan di bulan November. Terkait dengan tryout UTBK untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ms. Suswanti. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Terus ini yang terakhir untuk sesi dari kami, terkait dengan tim kami, ada Miss Ulfi, Miss Anjani, dan Pak William juga, selain dari saya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kiranya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Terima kasih kepada Bapak Andi Nur Aprila atas pemaparannya tentang program pendampingan dan monitoring kelas 12. Semoga dengan program-program tersebut dapat membantu siswa kelas 12 dalam mempersiapkan studi lanjutnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah pemaparan tentang program UTBK yang akan disampaikan oleh Ibu Suswanti. Kepada Ibu Suswanti, kami persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Miss Anjani yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, saya mohon izin untuk share screen untuk pemaparan dari saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai program persiapan UTBK dari SMA Kesatuan Bangsa. Adapun untuk daftar isi yang pertama adalah pengenalan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua adalah analisis peluang masuk melalui SNMPTN dan info SBMPTN. Kemudian yang ketiga, program persiapan UTBK 2022. Dan yang keempat adalah program konsultasi berupa tes psikologi, tes minat, bakat, konsultasi, dan program minat studi. Baik, untuk yang pertama adalah pengenalan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri, sebenarnya untuk yang ada di Indonesia meliputi 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, kemudian yang kedua adalah jalur SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, untuk mengenai jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri akan saya presentasikan di berikutnya. Untuk jalur SNMPTN, berdasarkan tahun lalu, itu berdasarkan info dari LTMPT, itu dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret. Nah, biasanya itu nanti adalah minimal 20% dari seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah jalur SBMPTN, berlangsung pada bulan Maret hingga bulan Juni, itu nanti minimal adalah 40%. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Itu nanti berlangsung pada bulan Mei hingga Juli, maksimal itu nanti adalah 30%. Nah, untuk pilihan alternatif lain, ada selain perguruan tinggi negeri, ada beberapa alternatif lain yang dapat kita coba. Yang pertama adalah perguruan tinggi kedinasan. Selama ini mungkin Bapak Ibu ataupun siswa itu lebih tahunya itu lebih ke perguruan tinggi negeri. Nah, padahal di luaran sana mungkin ada banyak sekali yang dapat kita bidik. Misalkan yang pertama adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, di Indonesia sendiri untuk perguruan tinggi kedinasan itu sangat banyak. Ada salah satunya ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian ada STIS, dan sebagainya. Nah, itu nanti ketika siswa masuk ke perguruan tinggi kedinasan, ini nanti keunggulan adalah jaminan kerja setelah lulus karena ada sistem ikatan dinas. Kemudian yang kedua adalah Politeknik Negeri atau PTKN. Politeknik ini menawarkan proporsi praktik lebih banyak dibandingkan teori yang menyiapkan mahasiswa untuk langsung kerja setelah lulus. Kemudian yang ketiga adalah Universitas Luar Negeri. Nah, ini nanti bisa untuk menjadi alternatif bagi siswa-siswa untuk melanjutkan studi lanjut ke luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah perguruan tinggi swasta. Nah, untuk PTS ini nanti diharapkan adalah PTS yang bereputasi dan akreditasi baik dan menjadi alternatif untuk melanjutkan studi. Dalam pemilihan jurusan, kita ada 3 komponen utama yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah komponen siswa, kemudian ada komponen sekolah, kemudian ada komponen orang tua. Nah, untuk sekolah kepada siswa, kita hanya mengarahkan, nanti melalui career planning yang akan mengarahkan. Kemudian untuk orang tua kepada siswa itu adalah mendukung. Kemudian untuk sekolah dan orang tua itu nanti kita perlu adanya komunikasi semacam itu. Kemudian yang kedua adalah analisis peluang masuk melalui SNMPTN. Mengenai alur SNMPTN, secara garis besarnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Melalui alur ini kita menggunakan nilai rapot. Nah, di sini nanti ada beberapa macam prosedur. Yang pertama adalah pengisian PDSS, kemudian itu nanti dilaksanakan oleh siswa dan sekolah itu pada bulan Januari berdasarkan hasil LTMPT tahun lalu. Kemudian ada pengumuman. Pengumumannya itu nanti
bulan Maret. Nah, di sini nanti setelah diumumkan nanti ada, mohon maaf, untuk pengisian PDSS, kemudian ada pengumuman siswa melalui jalur SNMPTN, kemudian pengumumannya bulan Maret, dan pemilihan jurusan. Yang kedua adalah SBMPTN dan UTBK. Nah, untuk jalur SBMPTN ini kependekan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, di sini nanti untuk prosedurnya meliputi pendaftaran, kemudian nanti ada pengisian PDSS, kemudian ada tes, itu nanti pada bulan April, kemudian ada pengumuman. Nah, mengenai materi untuk UTBK secara umum meliputi TPS dan TKA. Untuk TPS sendiri, ini nanti meliputi penalaran umum, kemudian pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kognitif. Sedangkan untuk Saintek ini nanti untuk TKA-nya itu nanti meliputi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk Sosum itu nanti meliputi sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, untuk tips alumni adalah yang menguatkan apa yang sudah dikuasai dan disukai, memahami dengan baik di kelas apa yang menjadi kelemahan. Jadi ini adalah tips dari alumni untuk memecahkan tes SBMPTN atau UTBK. Kemudian program persiapan UTBK tahun 2022 yang dilakukan oleh KPS. Nah, kita untuk mempersiapkannya, kita mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan hasil dari UTBK KPS. Secara nasional untuk rankingnya kita berada di 216. Untuk ranking DIY berada di posisi 22, sedangkan ranking di Kabupaten Bantul kita berada di ranking 3. Nah, di sini perlu adanya peningkatan nilai rata UTBK SMA Kesatuan Bangsa. Nah, untuk programnya ini sebenarnya sudah dilaksanakan pada pertengahan semester ini, namun untuk lebih intensifnya lagi nanti akan dilaksanakan di semester 2. Adapun program persiapan UTBK 2022, yang pertama nanti kita melakukan ada kelas UTBK. Nanti kita untuk kelas UTBK kita bagi menjadi Saintek dan Sosum. Kemudian yang selanjutnya adalah pendalaman materi dan pembahasan. Nah, di sini nanti setiap Sabtu dan Minggu siswa diharapkan untuk hadir di link yang disediakan oleh pihak sekolah. Nanti kita bersama-sama untuk belajar untuk mengenai soal-soal UTBK. Soal-soal yang disusun itu secara umum itu sudah komprehensif. Kemudian pada saat pelaksanaan bimbingan itu nanti akan diberikan tips dan trik mengenai pengerjaan soal secara tepat dan cepat karena memang alokasi waktu UTBK itu sangat singkat seperti itu. Selanjutnya di sini akan ada namanya program monitoring perkembangan pemahaman mingguan dan bulanan. Nah, di sini nanti untuk mingguan, target pengerjaan soal setiap minggu dan bulanan nanti ada tryout bersama. Nah, nanti untuk monitoringnya, nanti Bapak Ibu akan menerima semacam report dari sekolah mengenai bagaimana perkembangan dari siswa mengenai hasil tryout seperti itu. Selain itu juga akan menerima mengenai laporan kehadiran. Selanjutnya adalah konsultasi dan pendampingan pemilihan jurusan yang sesuai. Nah, sementara untuk berdasarkan tahun yang lalu, ternyata untuk nilai UTBK itu digunakan beberapa kampus untuk jalur mandiri, seperti itu. Nah, seperti misalkan untuk yang full nilai UTBK itu digunakan untuk UNPAD, kemudian UNS dan IPB, kemudian untuk nilai UTBK dan raport itu nanti dari kampus ITB dan ITS, kemudian untuk nilai UTBK, kemudian ada tes jalur mandiri, itu nanti digunakan di UGM, UI, dan Undip. Nah, untuk strategi kami, untuk kaitannya dengan program UTBK, kami menggandeng beberapa master teacher dari beberapa bimbingan belajar, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ketika menyerahkan siswa untuk dibimbing oleh KBS. Kami ada beberapa profil pengajar. Yang pertama adalah Miss Usi. Nah, Miss Usi ini bidangnya di bidang ekonomi dan sosiologi. Untuk pengalamannya, beliau sudah 9 tahun di bimbingan belajar neutron, seperti itu.
Selanjutnya ada Miss Devi. Beliau expert di bidang bahasa Inggris. Kemudian beliau itu sudah mulai tahun 2017 di Prime Generation Klaten, seperti itu. Selanjutnya ada Miss Diah Istiani, beliau expert di bidang kimia. Beliau itu pengalamannya di IAINS, kemudian juga di Nurul Fikri, dan tutor privat Cynthia. Selain itu beliau juga sebagai finalis timnas tingkat nasional dan juga pemenang OSN Kimia. Selanjutnya ada Miss Risa, beliau expert di bidang sejarah. Beliau adalah guru di SMA Taman Madya Jetis, kemudian guru SMA Negeri 1 Bantul, kemudian pengajar Neutron Yogyakarta, dan di Bimbingan Belajar Indonesia College. Kemudian selanjutnya ada Mr. Andang, beliau expert di biologi. Beliau pengalamannya, beliau sudah menempuh S2 UGM. Kemudian untuk pengalaman kerjanya di Bimbingan Belajar Ganesha Operation, kemudian pendampingan KBS tahun lalu, kemudian beliau juga sebagai dosen di UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya ada Mr. Septian. Nah, beliau itu tentor UTBK. Beliau selanjutnya juga tentor Primagama selama 1 tahun, kemudian tentor Bimbel Matrik, kemudian tentor Bimbel Prime Generation selama 2 tahun. Selanjutnya ada Mr. Andre. Nah, Mr. Andre ini ternyata sebagai tim pembuat soal jenjang SMP, OMVN, UM. Selain itu juga pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau sudah mengajar les privat, kemudian ada di Bimbel STAN dan SBMPTN, kemudian dan sebagainya. Juga sebagai yang paling penting adalah pembina Olimpiade Matematika. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk bidang matematika, sudah ada Mr. Andre. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Suswanti atas pemaparan tentang program UTBK. Semoga dengan langkah-langkah program yang akan diambil dapat membantu mengarahkan siswa untuk mendapatkan perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Baik hadirin yang terhormat, selanjutnya adalah sesi tanya jawab seputar program pendidikan. Kami bagi menjadi 2 sesi. Untuk yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan via link Google Form yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Ini sudah kami rangkum. Nanti Bapak Ibu pemateri atau tim yang lain, saya bacakan pertanyaannya lalu dijawab seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada 4 pertanyaan yang sudah dirangkum. Yang pertama, bagaimana sekolah melaksanakan bimbingan atau coaching klinik kepada siswa kelas 12 untuk masuk PTN yang mereka impikan? Apakah akan ada sesi pertemuan lagi secara personal dengan orang tua terkait progres siswa? Monggo, Bapak Ibu yang berkenan menjawab. Miss, saya bantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss Ulfi, silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Miss Ulfi, guru fisika dan juga career planning untuk Putri. Untuk ini mungkin agak sama ya, Miss. Untuk yang pertanyaan pertama dulu, ya. Untuk coaching kliniknya sendiri, sebenarnya kita sudah mulai dari kelas 11, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga bahwa anak-anak sudah melakukan tes talent mapping, kemudian sudah ada konsultasi dengan ahli. Nah, untuk yang kelas 12 ini adalah follow up dari TMA tersebut. Nah, yang untuk coaching kliniknya sendiri, kita ada program one-on-one kepada siswa, dan itu secara online. Kemudian untuk yang siswa sudah ada di asrama, bisa langsung bertemu dengan kami, sedangkan yang di rumah itu
secara online dan itu sudah ada jadwalnya dan kita sharingkan kepada wali kelas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk sesi personal dengan orang tua, nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu memang membutuhkan bisa langsung menghubungi ke wali kelas. Nanti kita akan berdiskusi bertiga. Untuk yang putri berarti saya, wali kelas dan juga Bapak Ibu. Seperti itu untuk yang putra nanti bersama Pak Andi. Sekiranya memang membutuhkan untuk pertemuan lebih lanjut, dan yang mungkin saya bisa minta bantuan Bapak Ibu dari akun Edunaf Bapak Ibu itu juga Bapak Ibu bisa menuliskan sekiranya ekspektasi Bapak Ibu untuk Ananda itu seperti apa. Itu ada satu space di situ, nanti bisa kami cocokkan antara ekspektasi Bapak Ibu dan juga hasil wawancara kami dengan siswa. Seperti itu. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih Miss Ulfiana atas jawabannya. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan pendampingan kelas 12 ini? Bimbingan, X-les, intensif UTBK, apakah secara online atau offline? Dikarenakan beberapa siswa kan masih belum bisa ke sekolah dan bagaimana nanti evaluasinya? Baik, Miss, yang nomor 2 deh untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan kelas 12 untuk bimbingan dan X-les dan kemudian intensif UTBK itu kami sudah jadwalkan untuk saat ini di hari Sabtu Bapak Ibu, jadwalnya dari jam 9 pagi sampai jam 11.15. Jika Bapak Ibu ingin tahu jadwalnya lebih dalam lagi mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan wali kelas karena memang muara dari sekolah adalah komunikasi antara wali kelas dengan wali murid seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi wali kelas tahu perkembangan anaknya secara menyeluruh. Itu untuk programnya, nanti ke depannya akan kita tambah juga karena kemarin ada masukan dari anak, Miss kayaknya kurang deh kalau cuma hari Sabtu. Nah, kemudian ini sedang kita coba carikan waktu sekiranya yang tepat kapan untuk bimbingan tambahan bagi anak-anak. Seperti itu, Ibu untuk yang nomor 2. Dan sistemnya secara online, hampir sama kayak sekolah. Kalau misalnya memang nanti ada butuh bimbingan tambahan yang ada di sekolah, bisa langsung mencari gurunya masing-masing secara tahun-menahun seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya sudah di sekolah, kemudian butuh tambahan fisika sama saya, segera menghubungi saya, karena kami juga standby di sekolah selama jam kerja. Mungkin nanti bisa kita janjian. Kemudian untuk yang program yang tadi, ya bimbingan X-les dan intensif, itu secara online. Yang bersama tadi, bersama tim yang UTBK yang sudah diperkenalkan oleh Miss Suswanti. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Baik, untuk terima kasih. Evaluasi ya. Oke, nanti dari evaluasinya, kami akan ada setiap 2 minggu sekali akan ada tryout. Nah, nanti dari tryout itu kita akan lihat progresnya anak-anak seperti apa, Bapak Ibu. Nanti akan kita komunikasikan melalui wali kelas progresnya anak-anak. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu usaha untuk membantu anak-anak biar perkembangannya. Baik, Ibu ada orang tuanya. Baik, terima kasih Miss Ulfi. Ya. Baik, untuk pertanyaan dari Google Form kami stop dulu. Ada orang tua dari Mbak Unjilai. Monggo Bapak atau Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Miss atas tadi paparannya yang cukup komprehensif. Kami mohon informasi mengenai tadi beberapa program kan sudah disampaikan. Tadi kan ada beberapa program ya Miss ya untuk mensupport anak-anak. Kami mohon info biasanya untuk di KBS ini peluang untuk bisa SNMPTN itu rata-rata beberapa tahun terakhir itu berapa anak yang bisa masuk sana dan mungkin jurusannya apa. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kan sudah dipaparkan mengenai beberapa jadwal jalur penerimaan, termasuk beberapa jadwal yang
beberapa jalur untuk bisa masuk ke PTN. Apakah kami bisa mendapatkan informasi kira-kira persisnya bulan-bulan apa jalur tersebut dibuka? Misal kayak di UGM ada jalur internasional atau di beberapa kampus lain, sehingga kami sebagai orang tua juga bisa ikut memantau. Miss, takutnya ada di waktu yang dekat ini sudah mulai open pembukaan, sehingga kami bisa mengingatkan anak kami supaya bisa mempersiapkan lebih baik. Mungkin itu dulu, Miss. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, mungkin Miss Ulviana ya, ini cocok pertanyaannya. Alumni yang keterima di seminar PTN dan juaranya, berapa persentasenya gitu ya? Oke, terima Dan kasih Bu Andi. timeline, ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu mamahnya Mbak Unzila. Oke. Untuk yang SNMPTN sendiri sebenarnya ada fluktuatif yang kalau saya bilang masih belum bisa stabil, dalam artian kita masih belum bisa menyebutkan berapa, tapi dari yang tahun kemarin itu dari 99 siswa, kemudian akan diambil 40% saja yang eligible atau yang mungkin atau yang bisa diperkenankan untuk mendaftar SNMPTN. Nah, dari 40 orang siswa tersebut, dari 39 orang siswa tersebut, alhamdulillah tahun kemarin sekitar 9 siswa sudah diterima melalui jalur SNMPTN. Seperti itu Ibu untuk yang tahun kemarin, dan tahun-tahun sebelumnya kisarannya juga segitu penerimaan dari jalur SNMPTN-nya. Dan nanti sebelum anak-anak memilih jurusan, nanti akan kami coba untuk melakukan analisis rapor dulu, kira-kira nanti cocok atau tidak dengan pilihan yang anak pilih. Jadi, tapi saran dari kami sendiri, untuk SNMPTN karena memang itu wajib diambil ya Ibu, jadi tidak untuk sebagai sebuah cadangan, jadi nanti akan kami tegaskan lagi kepada anak-anak bahwa ini wajib diambil. Jadi benar-benar kalau kami sih menyarankan mengambil jurusan yang benar-benar mereka sukai dan akan mereka enjoy di sana. Kalau dari kami biasanya menyarankan seperti itu, sehingga benar-benar nanti ketika diterima itu akan dijalani oleh anak tersebut. Dari saya seperti itu Ibu, dari tahun kemarin laporannya ada 9 anak dari 99 kalau tidak salah seperti itu. Kemudian yang kedua timeline, ya Ibu, baik nanti karena setiap tahunnya akan ada sedikit pergantian tanggal ya Ibu, jadi mungkin kita belum bisa sharing kepada Ibu saat ini. Untuk perkiraan seperti tadi yang sudah disampaikan, bulan-bulan yang tadi disampaikan itu adalah bulan-bulan rujukan dari tahun ajaran kemarin Ibu. Nanti mungkin jika memang sudah ada updatean akan kami berikan kepada Ibu untuk jadwal-jadwal tepatnya tanggal berapa. Biasanya untuk SNM dan SBMPTN itu sosialisasi dari dinas itu sekitar bulan November atau Desember. Biasanya seperti itu Ibu. Mungkin nanti kalau sudah kita akan coba buatkan kalender gitu ya. Kalender nanti akan kami share kepada wali kelas dan nanti Ibu bisa mendapatkannya dari wali kelas seperti itu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Miss. Kalau seandainya tadi SNMPTN kan memang diharapkan itu seandainya diterima itu harus masuk ya Miss, sehingga jangan sampai itu hanya digunakan sebagai cadangan. Nah, kalau seandainya ternyata dari SNMPTN itu ternyata tidak berhasil lolos, apakah boleh ikut yang jalur SNMPTN gitu? Atau ada Oh, berarti boleh Ibu, boleh. Baik. Boleh mengikuti untuk yang selanjutnya. Biasanya kalau untuk IUP itu kan biasanya agak bersamaan Ibu dengan SNMPTN. Jadi biasanya kami bilang dulu sama anak-anak, kalau misalnya pengen mencoba IUP tapi juga ingin mendaftar SNMPTN, karena IUP kan ada kalau UGM ada 3 kali itu ya Bu, 3 kali tes itu di bulan kalau tahun kemarin bulan Februari, kemudian bulan April bersamaan dengan UTBK, dan yang terakhir setelah pengumuman SBMPTN.
Nah, di situ kami menyarankan kepada anak-anak mungkin mengambil yang kedua atau mengambil yang ketiga setelah pengumuman SNMPTN. Kayak gitu, Ibu. Jadi tidak harus mengambil yang tes pertama. Oh, baik. Nggih, Berarti jadi nggak intinya tumpang tindih. Nggih, Nggih, Ibu. baik. Berarti intinya nanti ketat ya, Miss, kepada anak-anak peserta gitu ya, apapun pilihannya gitu ya, Miss. Enggak, Ibu. Jadi udah kita biasanya karena udah pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya Ibu ya, jadi kami udah ada beberapa saran bagi anak-anak. Semisal memang ingin mencoba SNMPTN-nya dulu, nanti ketika sudah keterima di bulan Maret udah ada pengumuman, maka dia akan mengambil SNMPTN-nya. Ketika memang belum berhasil di SNMPTN, nanti kalau mau mengikuti IUP atau UTBK bisa di bulan Aprilnya atau di bulan nanti Juni di jalur mandiri. Oh, baik. Berarti kalau melihat jadwalnya relatif waktunya masih cukup untuk persiapan anak-anak ya, Miss? Masih, insya Allah Ibu. Untuk yang SNMPTN sendiri, saya selalu bilang sama anak-anak, itu tidak perlu kalian siapkan karena kan itu adalah rapot, jadi persiapannya sampai maksimal di semester ini itu adalah hadiah dari Allah. Kalau misalnya saya bilang seperti itu, Ibu. Nanti yang benar-benar harus kita siapkan adalah resiko terakhir, yaitu kita harus ikut UTBK. Ngaten, Ibu. Baik, terima kasih informasinya, Miss. Yes, sabi-sabi Ibu. Baik, terima kasih kepada Miss Ulfiani yang sudah menjawab. Oke, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dari Ibu Nurjanah. Monggo Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah wali dari siswa Muhammad Alan Maulana Ishak kelas 12C. Begini Miss, saya mewakili agak ada kegalauan bagaimana cara menyikapi. Misalnya ini lepas dari progres kan masih akan ada satu event lagi. Mudah-mudahan anak-anak yang akan menghadapi KSN ini bisa mendapatkan medali sehingga medalinya itu nanti bisa digunakan untuk menunjang pendidikan yang akan ditempuh setelahnya untuk masa depannya. Lepas dari itu semua, misalnya nih Miss, anak saya ini ingin ke STAN, sekolah kedinasan. Kan STAN itu tesnya itu kan belakangan. Sementara mengkaji dari nilai rapot, kemudian dan hal yang lainnya, ada kalau misalnya kan Miss tadi dari pemaparan kan ada evaluasi dari hasil nilai rapot. Nah, berdasarkan nilai rapotnya, kemudian yang lain-lain kemampuan Ananda, misalnya berkesempatan ikut SNMPTN. Sementara SNMPTN itu kan tidak boleh dijadikan sebagai cadangan. Apabila lolos di SNMPTN, nah anak saya ini juga ingin ke UI Aktuaria, insya Allah. Pengennya ke sana juga. Tapi untuk prioritas pertama, pengennya sih ke STAN. Kemudian juga ingin ke UI Aktuaria. Nah, misalnya karena prioritas pertama ini adalah STAN, sementara tesnya STAN ini setelah SNMPTN, sementara SNMPTN ini tidak boleh dijadikan cadangan, Miss. Lah, bagaimana ini? Kalau misalnya nih, sebenarnya saya sebagai orang tua, diam-diam aja mendoakan semoga apa yang menjadi prioritas anak ini, misalnya udah pasti STAN, udah pasti ngena, ya ngapain galau gitu, nggak buat apa galau gitu. Yang saya khawatirkan nih, naudzubillahi min dalik, mungkin dari faktor X-nya atau mungkin masih belum ini, STAN-nya nanti tidak dapat, sementara tesnya belakangan. Kan eman, Miss, tidak ikut SNMPTN, padahal dari alhamdulillah kalau saya evaluasi dari rapot-rapotnya dari yang SMA itu, alhamdulillah masih selalu ada di 3 besar di kelas, Miss. Mohon petunjuknya bagaimana misalnya untuk menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Miss Ulfiana atau Pak Andi yang akan menjawab kaitannya dengan penjurusan dan penentuan jalur masuk.
Oke, baik Ibu ya. Memang ini adalah apa ya, masalah klasik sebenarnya di sekolah juga ya Ibu. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga sama. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, kami akan meyakinkan kepada anaknya yang pertama, apakah dia benar-benar akan mengambil jurusan SNMPTN-nya Ibu. Jadi ketika memang dia nanti ketika dia diterima di jurusan yang di aktuaria UI dengan jalur SNMPTN, maka otomatis kalau dari kami wajib diambil. Itu yang pertama nggih Ibu ya. Kami mohon maaf banget ini karena memang aturannya seperti itu. Nanti kalau tidak memang ada catatan sendiri di UI untuk sekolah kami seperti itu Ibu. Jadi mohon bantuannya juga kalau memang nanti Mas Alan itu benar-benar mau mengambil salah satu dari itu tanpa mengambil prioritas yang belakang kayak gitu, saya menyarankan nggak apa-apa kalau mengambil SNMPTN, tapi dengan syarat dia akan tetap mengambil SNMPTN-nya ketika dia lolos, berarti otomatis dia harus melepas STAN-nya. Itu yang pertama. Kalau misalnya memang prioritasnya tetap ke arah STAN-nya, saya sarankan untuk ikut UTBK-nya Ibu. Kalau dari saya seperti itu, jadi lebih amannya di situ. Karena kalau SNMPTN benar-benar yang dilihat dari asal sekolah dan juga ada catatan bagi sekolah. Mungkin kalau SBMPTN yang jalur tes, karena itu memang seleksi secara nasional secara tes seperti itu, biasanya tidak terlalu menjadi catatan bagi sekolah, walaupun tetap sebenarnya itu akan tetap jadi catatan sebenarnya. Walaupun tadi Bu, kalau yang tahun kemarin seperti itu Bu, untuk keputusannya bahwa tetap untuk misalnya mau ambil SNMPTN, resikonya tetap harus mengambil hal tersebut. Jika tetap kekeh untuk mengambil prioritas yang terakhir yaitu STAN, maka kami sarankan untuk ambil UTBK. Insya Allah kalau saya percaya Mas Alan bisa. Amin, amin, Ini amin. Saya kadang masuk ke kelasnya Mas Alan sama sekelas sama Mas Altaf juga nih. Altaf sama Nagata, Miss. Bisa Bu. Mohon petunjuknya, nggih, Miss. Mohon petunjuk dan motivasinya. Terima kasih, Miss. Sami-sami Ibu. Tambah dikit mungkin dari saya, boleh misalnya Jani, Miss Ulfi juga. Jadi Bapak Ibu memang ini, kadang hal ini itu jadi dilema buat kita itu kan. Tentu kita sebagai sekolah, sebagai orang tua itu ingin bahwa siswa kita segera dapat univ yang terbaik sesuai dengan mungkin keinginan mereka seperti itu. Nah, ini cerita sedikit terkait STAN versus tadi SNMPTN. Banyak dari beberapa anak-anak kita, mereka itu beberapa tadi bimbang antara ngambil STAN atau mungkin SNMPTN karena emang pertama terkait waktu, yang kedua mungkin terkait dengan inginnya mereka itu mau apa seperti itu. Kalau mungkin gini Bu, saat ini kita sedikit lega. Kenapa? Karena kan kalau tes UTBK itu kan dia lebih awal ya, ada tes UTBK dulu. Tapi kalau dulu itu kan di akhir, jadi artinya anak-anak mesti nyiapin banyak gitu kan. Tapi kalau saat ini itu lebih cenderung bahwa setelah kita ada mungkin SNMPTN, ada pengumuman, kemudian tuh yang kedua secara sekitar sebulan 2 bulan langsung ke tes UTBK. Nanti tinggal kita milih jurusan. Nah sementara setelahnya itu, jadi artinya bahwa ada sedikit jeda di sana. Yang kedua ini terkait tadi betul memang yang tadi Miss Ulfi sampaikan bahwa ini Bu, mohon maaf kami dari sekolah, artinya bahwa jangan sampai nanti itu kalau notabene kalau siswa nggak ngambil SNMPTN itu nanti efeknya kemana? Ke sekolah. Yang kedua juga ke adik kelasnya mereka. Jadi ada beberapa batch nanti, beberapa angkatan yang kemungkinan akan di blacklist juga untuk SNMPTN. Jadi tadi artinya bahwa disampaikan oleh Miss Ulfi bahwa kalau memang Alan dia memang benar mau mengambil SNMPTN, kita berharap bahwa dia benar-benar istiqarah Bu. Istiqarah dia mau ngambilnya itu apa? Kalau itu nanti diterima Ibu, bismillah diambil gitu loh kan. Tapi kalau seandainya dia nggak berkenan, berarti itu ya dia harus struggle lagi di UTBK dan nanti di STAN seperti itu. Jadi berharap kita pengertian dari Bapak Ibu sekalian agar nanti itu kesempatan ini dapat kita pakai dengan sangat bijak untuk menyampaikan kepada anak-anak kita bersama. Itu mungkin Bu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Anto untuk tambahan jawabannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Ibu Anggra ini. Mohon maaf, nanti setelah pertanyaan dari Ibu Anggra ini akan saya lanjutkan pertanyaan dari chat ya Bapak Ibu. Oke, monggo Ibu Anggra ini dari mamanya Keisha. Saya mau Silakan. izin, saya bapaknya Kesha. Saya Pak Tony Simbolon. Saya maaf sambil nyetir tadi sambil ngikuti. Anak saya itu kan ya insya Allah itu dia ingin ke Korea. Tetapi kan di sana itu harus fokus ke bahasanya dulu. Nah, sementara sekarang itu kan online. Itu bagaimana untuk meningkatkan bahasanya itu bagaimana? Mungkin sarannya Ibu, Bapak ikut di mata pelajaran apa, di mana gitu. Mungkin saran Ibu. Terima kasih, saya Tony Simbolon ya Bu ya, bapaknya Keisha Simbolon. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tony Simbolon, papanya Keisha. Baik, mungkin untuk pertanyaannya, Mbak Keisha mau ke Korea itu harus menguasai bahasa Korea, gitu, seperti itu. Padahal ini baru online. Mungkin Pak Andi ya, Pak Andi bisa membantu menjawab. Ini Miss Ulfianya sedang izin sholat. Ya, izin menjawab, Ibu. Untuk persiapan bahasa sendiri sebenarnya dari lembaga atau dari beberapa bimbel itu juga menyediakan untuk persiapan bahasa seperti itu. Dan pada kondisi saat ini memang sebenarnya untuk bimbel pun itu dilaksanakan secara online ya, seperti itu. Jadi insya Allah untuk Mbak Keisha juga dengan persiapan bimbel yang diikuti melalui bimbel, mungkin ada beberapa bimbel nanti insya Allah bisa dibantu untuk referensi dari bimbel. Kemarin dari Sejong University juga itu kemarin ada menawarkan untuk program atau paket bimbel kayak gitu yang bisa sudah setara dengan mungkin requirement atau administrasi di Koreanya sendiri kayak gitu. Jadi mungkin untuk detailnya bisa menghubungi saya atau mungkin Miss Ulfi ya untuk untuk mengikuti program yang disediakan seperti itu. Tambahan mungkin sedikit dari saya Pak Andi Misanjani. Alhamdulillah Bapak sekalian, kalau dari Departemen Sisi di sekolah, dan Pak Andi juga Miss Ulfi, memang betul bahwa saat ini beliau sudah banyak data terkait apa proses admission atau mungkin pendaftaran di setiap universitas, terutama yang di luar negeri. Karena kan beberapa di antaranya mereka sudah mulai admission-nya, sudah mulai mungkin juga sampaikan requirement itu dari apa bulan ini, bulan 10, bulan 11. Nah, seperti itu. Nah, dari situ nanti ke depannya Pak Andi juga Bu Sulfi akan memetakan kira-kira setiap univ, setiap negara itu pastikan punya spesifikasi atau syarat khusus nih terkait mungkin pendaftarannya. Kayak tadi misal disampaikan Bapak bahwa di Korea terkait dengan bahasa misal seperti itu. Nah, ternyata kan dari tadi info dari Pak Andi itu bahwa apa? Saat ini sudah ada seperti connect atau mungkin komunikasi antara sisi kita dengan univ tadi terkait kuliah ke Korea. Artinya untuk saat ini mungkin bisa kita ntar tanya info lagi ke sana lebih lanjut terkait bagaimana preparation itu buat bahasa seperti itu. Nah, karena jujur Bapak sekalian kalau dari guru-guru kami saat ini itu yang fluent di bahasa Korea belum ada. Jadi artinya kita belum bisa memberi bantuan di sana. Tapi kalau memang dari tim sisi kami ada sebuah rekomendasi, entah itu mungkin juga universitasnya, entah itu katakanlah juga kursusnya, tetap akan kita follow up ini bersama agar nanti apa Mbak Keisha persiapannya nggak terlambat. Karena kan kita paham betul bahwa setiap univ itu mereka ada syarat tertentu, mungkin minimal level bahasanya berapa. Saya pikir nggak cuma di Korea, bahkan di Jerman pun, di Jepang juga dibutuhkan hal yang sama seperti itu. Ini mungkin tambahan dari kami, Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anto untuk jawabannya. Begitu nggih, Ibu Anggra ini? Iya, terima kasih, Miss.
Oke, sama-sama Ibu. Baik, kami lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Akan kami bacakan dari chat box. Sudah ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama dari Bapak Heru, orang tua dari Mbak Gevira 12A. Apa bisa share presentasi proses masuk perguruan tinggi? Ya Pak, nanti kami akan share via wali kelas atau recording dari Zoom ini. Bagaimana jika jurusan yang dipilih anak berbeda dengan keinginan orang tua karena anak-anak masih labil dalam menentukan pilihan jurusan? Baik, Bapak Ibu, Pak Andi atau Miss Ulfiana sudah ada belum? Mungkin bisa dibantu menjawab untuk pertanyaan dari Pak Heru. Oke, di pertanyaan yang sering juga ditanyakan Bapak Ibu, sebenarnya kalau dari kami sendiri, kami akan melihat dari data psikotes dan juga data yang PMA kemarin, Bapak, sekiranya jurusan mana yang sekiranya itu cocok dengan anak, apakah pilihan anak atau pilihan orang tua. Nanti kita akan kita coba berkomunikasi ya Bapak Ibu ya, terutama tadi yang sudah saya sampaikan juga, mungkin Bapak Ibu bisa pertama kali memasukkan ekspektasi Bapak Ibu di Edunaf, sehingga nanti saya dan juga Pak Andi kemudian bisa mendapatkan data kira-kira ekspektasi Bapak Ibu kepada anak itu seperti apa. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa menyampaikan kepada wali kelas untuk ekspektasi tersebut. Nanti ketika saya melakukan wawancara dengan anak-anak, nanti biar saya matchkan dengan pernyataan anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari data TMA kemarin kita juga bisa cocokkan Bapak Ibu, kira-kira sebenarnya yang paling cocok buat anak-anak itu jurusan yang mana? Apakah pilihan dari anak-anak ataukah pilihan dari orang tua? Nah, nanti bisa kita diskusikan bersama juga dengan wali kelas, kira-kira baiknya yang mana. Nah, biasanya saya lebih, kalau saya dulu jadi wali kelas, saya menengahinya, kita bisa memberikan, karena kalau untuk masuk universitas, kita bisa memilih 2 jurusan deh Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, karena bisa memilih 2 jurusan, mungkin nanti dari hasil diskusi itu kita bisa menempatkan mana yang menjadi prioritas pertama atau pilihan pertama dari anak, kemudian mana yang menjadi pilihan kedua dari anak tersebut berdasarkan diskusi kita tadi, berdasarkan hasil TMA, berdasarkan hasil ekspektasi orang tua dan juga kemampuan anak, kita lihat mana yang akan menjadi prioritasnya, apakah yang pilihan anak atau pilihan orang tua. Saya biasanya menyarankan anak seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Miss Sulfiana untuk jawabannya. Yang kedua dari Bapak Tumiran, orang tua dari Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya. Perihal penjelasan UTBK dan persiapan bimbingan yang lain, apakah kami dapat diinformasikan timeline yang lebih detail atau kalender akademiknya dari minggu ke minggu agar kami dapat membantu untuk memantau kegiatan anak-anak kami? Terima kasih. Monggo. Oke, Bapak, nanti coba kami buatkan timeline-nya, mulai bulan depan akan kami share kepada wali kelas dan nanti bisa di-share kepada wali murid sekalian. Mungkin berdasarkan ekspektasi tahun kemarin, Bapak, mohon maaf, biasanya belum ada pengumuman timeline pendaftaran juga, jadi akan kami jadikan acuan pendaftaran yang tahun kemarin. Mohon maaf, boleh apa Bu? Ini Bapak, monggo. Ya, jadi terima kasih. Ini kebetulan ini anak yang paling kecil, kakaknya yang terakhir udah lulus S1 2 tahun yang lalu ya. Jadi cukup lama lah. Ini nggak ngikutin bagaimana persiapan masuk perguruan tinggi gitu. Jadi kalau apalagi sekarang kan situasinya online ya Bu ya. Jadi kita juga sulit betul mengukur bagaimana prestasi-prestasi atau penguasaan anak-anak ini. Ini terus terang jujur kami katakan. Gitu. Biasanya kan kalau dia offline, itu kan kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Guru atau Ibu Guru wali kelas untuk memantau kekurangan-kekurangan anak-anak gitu.
Jadi tentu model pun nanti masuk perguruan tinggi karena situasi ini kita juga mungkin nggak bisa memahami secara keseluruhan. Jadi kalau boleh misalnya kita diberi bantuan, pantauan, persiapan luar biasa yang disiapkan oleh Bapak Ibu dari KBS ini untuk anak-anak yang berhasil. Tentu kami juga ingin membantu mempersiapkan supaya ya lebih meningkat disiplin untuk menguasai, karena saingannya kan juga cukup berat untuk masuk perguruan tinggi yang grade 1 lah kita katakan. Kalau di Indonesia itu sasarannya kalau anak-anak kan grade 1-nya adalah UI, ITB, UGM, IPS ya, atau Erlangga, itu adalah kategori grade 1 yang tidak bisa berubah gitu. Baru nanti grade 2, grade 3. Tentu sasaran kita supaya anak-anak kita itu bisa lah masuk di grade 1. Ini kira-kira model intensif bimbingan, pakai bimbingan yang bersifat dukungan ekstrakurikuler untuk penyiapannya, bagaimana itu kalau ada timeline yang bisa diperoleh, kami juga akan senang sekali untuk membantu. Supaya bisa menekan anak-anak kekurangannya ada di mana, kekurangannya ada di mana. Biasanya pengalaman kami dulu terhadap anak-anak sebelumnya yang sudah lulus, anak kami ya, kami juga mengakselerasi, sekolah sudah mempersiapkan, cuman apa lagi yang kita harus pacu, supaya dia tetap bisa mempersiapkan diri. Demikian Bu, tambahan kami Bu ya. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih banyak. Nanti kami coba buat timeline-nya biar akan lebih jelas dan kita bisa kerjasama bareng ya Pak. Terima kasih sekali, memang benar banget tidak hanya sekolah tapi orang tua juga harus bisa mengajak anak-anak biar lebih termotivasi mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Oke, terima kasih Miss Supi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dwi Suristina, orang tua dari Mas Muhammad Rifki. Mohon izin bertanya, untuk jalur masuk PTN dengan evaluasi rapat, apakah semua murid diberikan kesempatan atau hanya murid yang berprestasi di kelas, misal juara 3 besar? Ini yang rankingan Miss Supi. Monggo Miss Supi atau Pak Andi. Bisa menjawab. Ya, untuk jalur masuk SNPTN itu atau jalur undangan ya yang menggunakan evaluasi rapot itu sesuai dengan kuota yang diberikan oleh lembaga LTMPT sendiri. Untuk kuotanya sendiri biasanya itu 40% dari total jumlah siswa. Jadi gambarannya mungkin seperti yang tadi juga disampaikan. Jadi ada misalkan 100 siswa tahun lalu mungkin yang bisa ikut itu 40%-nya. Jadi nanti untuk siswanya berarti sekitar 40 atau 39 siswa itu yang bisa ikut. Nah, kalau misalkan tahun ini itu perkiraan 80 siswa, berarti untuk 40%-nya kurang lebih sekitar 32 siswa yang bisa ikut kayak gitu. Nah, gimana untuk rankingannya sendiri? Untuk rankingannya sendiri itu biasa diambil dari nilai yang di-UN-kan. Contoh misalkan dari 6 mapel pelajaran dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ada matematika, biologi, fisika, sama kimia. Nah, dari nilai-nilai itu akan dibuat nilai siswa dan nanti diurutkan dari yang nilai yang terbesar kayak gitu. Maksudnya yang memiliki nilai terbesar berarti dia ranking 1 sampai nanti ranking ke 32 atau ranking paralel seperti itu. Jadi nanti mereka bisa eligible atau dapat mendaftar di PTN atau di SNPTN jalur tersebut seperti itu. Dari saya itu Allah terjawab. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin sudah terjawab ya Ibu Dwi Suristina. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yulia Kuswandi dari orang tua Mas Firman 12D. Apakah KBS bisa memfasilitasi anak-anak yang minat ke PTN kedokteran? Monggo Pak Andi lagi mungkin. Ya, mungkin izin menjawab lagi. Terkait untuk khususnya atau mungkin teman-teman yang ikut ingin kedokteran itu sebenarnya kita juga memfasilitasi terkait dengan program yang kita coba untuk sediakan juga yaitu UTBK seperti itu. Jadi
Dari seleksi yang ada, memang yang paling besar kemungkinannya itu melalui jalur SBMPTN atau menggunakan nilai UTBK tersebut. Nah, jadi sebenarnya nanti akan balik lagi ke siswanya untuk persiapannya, karena memang kita harus meyakinkan mungkin ke teman-teman juga yang ingin mengambil kedokteran itu harus baik mungkin mempersiapkan, karena memang untuk nilai UTBK sendiri itu digunakan untuk jalur SBMPTN dan mungkin beberapa jalur mandiri tetap menggunakan nilai tersebut. Jadi insya Allah kalau misalkan nilai UTBK-nya itu bagus, jadi teman-teman juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa masuk ke kedokteran. Tapi nanti kita juga evaluasi berdasarkan tryout yang ada. Kalau memang benar-benar kira-kira memungkinkan untuk bisa ambil kedokteran, kita bisa support seperti itu. Tapi kalau memang dari evaluasi dari nilai-nilai tryout itu cukup kesulitan, ya nanti mungkin kita bisa coba cari alternatif. Mungkin bisa kita turunkan grade universitasnya, atau mungkin bisa pilih ke kampus-kampus yang mungkin tidak terlalu ketat untuk jalur masuknya, seperti itu. Pak Andi, boleh lanjutan pertanyaan tadi, Pak? Iya, silakan Ibu. Kalau untuk SNMPTN sendiri itu ada pertimbangan seperti tadi tidak? Maksudnya pemilihan jurusan untuk undangan di jalur undangan itu ada pertimbangan seperti tadi, atau itu pure keinginan anak-anak gitu? Ya, itu kita lihat juga. Jadi kalau misalkan berdasarkan ranking, ada misalkan dia di ranking 10 kayak gitu. Tapi ada temennya yang ranking di atasnya itu ngambil kedokteran juga, dan mungkin kemungkinan kampus yang sama itu kita bisa coba alihkan, Ibu. Tapi kalau memang dia bersikeras di situ, ya mau tidak mau kita harus mungkin berkomunikasi lagi dengan orang tua, dengan komunikasi dengan anaknya lagi untuk memastikan kalau ini kemungkinannya kecil kalau misalkan ada yang di atas rankingnya itu ngambil jurusan yang sama seperti itu. Jadi insya Allah kita dalam mendaftarkan siswa juga kita perlu analisis terkait dengan itu, dan insya Allah kita coba untuk bantu Ibu seperti itu untuk kemungkinannya bisa atau enggak kayak gitu, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Mohon maaf, boleh sedikit terkait dengan SNMPTN atau melanjutkan? Ya, kalau saya boleh tahu dari tahun-tahun kemarin, kan SNMPTN untuk siswa-siswa di KBS itu di berapa persen Pak, dari 80 dari sekian persen tadi yang dikasih kesempatan untuk masuk melalui jalur itu, yang diterima ada berapa persen kalau boleh saya tahu. Karena yang saya tahu kan misalnya SMA 3 itu kan mereka alumni dan selalu ada kesempatan untuk itu. Barangkali ada informasi mengenai itu. Untuk ini terkait dengan SNMPTN yang diterima. Ya. Untuk tahun kemarin itu dari total 40 siswa 39 ya Bu, 39 siswa itu yang keterima 9. Berarti kurang lebih itu presentasinya sekitar hampir 20% kayak gitu. 20% dari total. Baik. Dari total. Karena mungkin yang sekolah negeri itu kelihatan banyak karena memang jumlah siswa mereka itu banyak. Dan kalau misalkan jumlah siswanya 1000 seperti itu, kalau 40% kan banyak. Nah, jadi kelihatan banyak keterima itu karena memang jumlah siswanya banyak Ibu. Jadi mungkin kita bisa lihat dari persentase aja. Persentase yang dari sekolah kita seperti itu Bu. Iya, baik. Dan tersebar di berbagai jurusan ya Pak? Iya, jadi jurusannya juga variatif Bu, insya Allah kayak gitu. Baik, terima kasih infonya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Selanjutnya masih dari chatbox dari Ibu Rosmani Darjalil. Sebaiknya psikotes secepatnya dilaksanakan supaya anak-anak lebih cepat untuk mengerucutkan pilihan jurusannya, dan tolong infokan ke kami orang tuanya apabila hasil psikotes sudah ada. Baik, monggo Pak Andi lagi atau Miss Sulfiana?
Oke, Ibu. Untuk psikotesnya sudah dilakukan Ibu di kelas 10 untuk psikotes yang IQ dan IQ-nya, dan kemudian kelas 11 untuk PMI-nya, dan untuk hasil sebenarnya sudah ada dan sudah kita sharingkan juga kepada wali kelas. Jadi nanti mungkin bisa dimintakan kepada wali kelas Ibu untuk itu. Jadi ketika kalau misalnya memang butuhkan, nanti kita berbincang-bincang tentang hasilnya tersebut juga diperkenankan. Monggo. Baik, terima kasih Miss Ulfi. Selanjutnya dari Ortu Mbak Unjila lagi. Mohon info, tadi disampaikan bahwa posisi KBS ada di ranking 22 di DIY atas dasar nilai UTBK. Apakah hal tersebut berpengaruh atas peluang diterimanya di jalur SNMPTN? Oke, ini pengaruh dari ranking UTBK, Miss Ulfi, pengaruh Tidak ke ada SNMPTN. pengaruhnya Ibu untuk yang rankingan itu kemarin. Kita juga kalau dilihat berdasarkan pengalaman tahun kemarin juga kita posisinya tidak terlalu jauh beda Bu. More or less-nya ranking kita juga sama. Jadi kalau misalnya berkaca dari tahun kemarin, kemungkinan juga nanti yang jika pun memang itu akan berpengaruh, akan tidak jauh beda dengan penerimaan yang tahun sebelumnya. Terima kasih Miss. Sebenarnya sih lebih ke intinya gini Miss. Kan tadi disebutkan dari kuota 40% itu kan sekitaran 39. Dan yang masuk itu adalah 9 anak ya Miss ya. Nah itu kenapa hanya 9 itu kami mohon info apakah memang kita perlu kejelian dalam memilih jurusan yang kita pilih atau memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa masuk di situ. Karena kalau dari nilai kan memang sebagian besar dipilih nilai-nilainya yang relatif bagus 40%. Nah itu kira-kira faktor apa ya Miss yang bisa membantu kita seandainya kita mau mengambil itu, kita bisa menentukan jurusan yang memiliki peluang besar untuk anak kita masuk. Nah itu sih sebenarnya di antara itu. Terima kasih. Nanti mungkin ini Miss izin nambah sedikit. Nanti Miss Son jangan bahin. Jadi gini Bu, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tadi disampaikan di awal oleh Miss Ulfi, ini ibaratnya kalau kita bilang SNM itu kan hadiah dari Allah. Artinya bahwa siswa nggak perlu lagi usaha karena nilai mereka sudah mereka punya dari semester 1 sampai semester 5, kan seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita fokus ke strategi. Artinya bahwa di sini, kalau tadi disampaikan bahwa dari 40% tadi, hanya sekitar mungkin 9 yang keterima, berarti kan yang sedikit salah di sana mungkin strateginya kurang cespleng, kan seperti itu. Nah, beberapa kondisi setelah kita amati bahwa kadang siswa kita ini itu mereka kekeh dengan dengan beberapa universitas, dengan beberapa jurusan yang mereka itu impikan. Ini yang pertama. Jadi saat kita mapping mungkin nilainya, ternyata itu siswa ini masih kalah dengan teman seangkatannya. Tapi dia kekeh memilih jurusan yang sama. Saat kita diskusi sama orang tua juga yang bersangkutan, dia bilang, Pak, kita nggak mau pindah, kita tetap coba agar nanti siapa tahu saya beruntung. Nah ini artinya bahwa bahasa sekolah itu kita hanya sekedar memberikan saran, berusaha meyakinkan kepada siswa, kepada orang tua terkait, nak karena kamu ini kelihatannya saingannya banyak di sini, kamu kelihatan nanti kalah, makanya yuk ganti ke univ yang lain atau mungkin univnya sama, tapi beda jurusan. Seperti. Namun keputusan Bapak Ibu sekalian tetap ada di Bapak sama Ibu beserta para siswa. Kalau memang nanti mau kira-kira menerima usul dari kami, alhamdulillah. Kalau enggak artinya ya itu tadi sudah kita sampaikan risikonya seperti ini. Karena ke depan itu akan mungkin nanti Miss Susanti jelaskan terkait namanya ketetatan. Yang mana ini juga berpengaruh besar terhadap diterima atau enggaknya siswa kita di masing-masing jurusan yang sudah mereka pilih. Nah, oleh karenanya ini kita berharap bahwa heterogenitas dalam kita memilih jurusan itu kalau bisa disebar sebanyak-banyaknya dalam SNMPTN.
Biar nanti apa? Kita tidak bersaing dengan teman-teman sekelas kita sendiri. Karena kalau sudah aja se-KBS nih kita bersaingan, apalagi se-Indonesia. Tentu pasti semakin banyak seperti itu. Ini sedikit mungkin dari saya sebagai pendahuluan. Mungkin Nuswanti ada tambah di sana, monggo silakan Nuswanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin untuk strategi untuk KBS tahun ini akan berbeda dari KBS tahun lalu. Di sini pada KBS tahun ini kita sudah mempersiapkan segala terkait dengan program jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN. Untuk jalur SNMPTN sendiri, di sini nanti kita akan melakukan pemetaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Nur. Itu nanti kita akan petakan terlebih dahulu mengenai yang pertama adalah kita melakukan pemeringkatan dari siswa itu sendiri di satu sekolah. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan pemilihan jurusan. Nah, kalau bisa untuk pemilihan jurusan ini nanti di teman-temannya itu nanti kita petakan terlebih dahulu apakah itu nanti dalam satu sekolah itu nanti di prodi yang sama itu apakah ada yang sama ataukah berbeda semacam itu. Ketika nanti dipetakan di satu sekolah, nanti akan kita petakan untuk lingkup bukan hanya satu sekolah, tapi nanti barangkali adalah lingkup kabupaten. Nah, nanti untuk nilai siswa tersebut, nanti kira-kira masuk di peringkat berapa? Karena nanti di kabupaten kita akan bersaing di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kemudian nanti akan kita petakan lagi. Nanti tidak hanya lingkup di kabupaten, tetapi nanti lingkupnya nanti lebih ke lingkup provinsi, Bapak Ibu. Jadi nanti peluangnya seperti apa, seperti itu. Setelah provinsi, nah nanti kita lihat secara nasional semacam itu. Jadi insya Allah untuk tahun ini kita memang benar-benar kita prepare sebaik mungkin. Harapannya nanti siswa KBS dapat terserap di PTN negeri seperti itu, Bapak Ibu. Monggo. Mungkin ada tanggapannya? Ya baik, Miss. Berarti kalau gini kami lebih jelas sih setelah dijelaskan. Jadi intinya kan nanti di mapping dari beberapa tingkat ya, dari tingkat sekolah, kemudian lebih luas lagi, sehingga intinya nanti pada saat mengarahkan putra-putri kami menjadi lebih baik, sehingga memiliki kans yang besar untuk bisa masuk gitu ya, Miss, intinya itu ya. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Miss Suswanti yang sudah membantu menjawab. Oke, selanjutnya dari Ibu Dwi Ristina lagi, mohon izin bertanya kembali, apakah jika ada murid yang masuk dalam 40% jalur evaluasi raport, tadi tidak mengambil kesempatan, apakah bisa diberikan ke murid yang lain yang tidak termasuk dalam daftar? Monggo Pak Andi. Jawab mungkin. Ya, untuk pengalaman tahun lalu juga seperti itu bisa diberikan ke ranking selanjutnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ranking 10 kayak gitu, dia tidak ngambil contohnya mungkin ke luar negeri, jadi udah pasti ke luar negeri seperti itu. Jadi itu nanti akan bergeser lagi. Jadi ranking selanjutnya misalkan 32 tadi berarti ranking yang ke-33 bisa ambil jalur tersebut. Jadi kita insyaallah maksimalkan kuota yang diberikan kayak gitu. Mungkin terjawab ya, insyaallah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Yang selanjutnya dari Ibu Ratna, ini sudah dijawab oleh langsung dari Miss Ulfi ya. Mohon izin bertanya, apakah di UGM ada jalur masuk untuk siswa berprestasi? Ada Bu di PBU ya. Selanjutnya Ibu Ratna, mohon izin bertanya, jika ikut jalur prestasi, apakah sertifikatnya harus ada hubungannya dengan jurusan yang diinginkan? Oh, sudah langsung dijawab oleh Miss Ulfiana. Jalur prestasi UGM untuk akademik dilihat dari ranking, hanya 5 besar kelas yang bisa mendaftar atau menggunakan sertifikat prestasi. Prestasi lain di seni dan juga olahraga. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan dari chat box, insya Allah sudah semuanya terjawab. Ada satu lagi, Bu, kayaknya terakhir. Yang mana, Bu? Yang mana, Miss? Berkaitan dengan PBU, ke direct message ke saya, mohon maaf. Jadi ada yang bertanya gimana kalau kelas 10 dia belum peringkat 5 besar, kemudian ketika kelas 11 dia peringkat 5 besar. Biasanya untuk yang kasus seperti ini tetap kita, kalau misalnya memang menginginkan untuk mendaftar, tetap kita sarankan untuk mendaftar, Ibu, diperbolehkan
untuk mendaftar, nanti penentuan apakah dia lolos administrasi atau tidak nanti yang menentukan dari pihaknya UGM sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke. Oke, terima kasih Miss Ulfiana. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan dari chatbox insya Allah sudah selesai ya. Dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 sore. Bagaimana kalau acara ini kita sudahi saja? Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua siswa. Semoga Bapak Ibu orang tua siswa bisa puas dengan jawaban-jawaban kami dan program-program yang akan kami laksanakan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini dan dimohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kamera. Oke, untuk Bapak Operator 1, Pak Eko, mohon untuk bisa mengambil screenshot foto. Dihitung ya, Pak Eko ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kita foto bareng sebagai jejak digital di sehari ini, insya Allah. Di sini terpantau ada 2 screen. Ada 2 screen pertama dan screen kedua. Untuk screen pertama masih banyak 3, oke 3, nggak apa-apa, bisa 2, nggak apa-apa. Di screen pertama masih ada yang banyak off cam, kemudian di screen kedua juga masih banyak yang off cam. Mohon maaf, silakan Bapak Ibu yang available silakan untuk open kamera. Baik, kita hitungan dalam hitungan mundur. Oke, semuanya open kamera. Yes, insya Allah. Baik, dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Hitung mundur 3, 2, 1. Yes, baik, luar biasa sekali ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk operator selesai. Silakan kembali ke MC. Baik, terima kasih Pak Eko sudah bersedia untuk mengambil dokumentasi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pemateri serta Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah berkenan hadir dan menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili pihak sekolah menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari kami. Semoga kita dapat membimbing anak-anak kita bisa sampai mendapatkan perguruan tinggi dan juga jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Tentang apa yang membuatku
Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, Zoom akan kami end. Terima kasih.